Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Jikalau kami ada saat ini, itu semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Jikalau kami ada di rumahmu saat ini, itu juga karena kemurahan Tuhan bagi kami, sehingga kami sampai di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah meninggikan Engkau melalui pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati. Tolong kami, tuntun kami, biarlah kami boleh tenang, fokus ketika kami mendengarkan isi hati-Mu, sehingga setiap kata, setiap kalimat yang kami dengar, kami boleh mengerti, kami boleh pahami, dan kami lakukan dalam hidup kami hari per hari. Segala hal yang ingin mengganggu kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami usir, kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang menguasai hidup kami, bahkan ruangan ini. Engkau perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi Tuhan, isi hati Tuhan saja. Terima kasih. Inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan penasihat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan dulu kembali. Shalom. 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 Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Haleluya. Semua kabar kita luar biasa. Walaupun terkadang kita memiliki pergumulan yang berat, tetapi kabar kita tetap luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Tak terasa hari ini merupakan hari yang ke-25 di bulan September 2022. Minggu depan sudah tanggal 2. Dan kita berjamaah kudus minggu depan. Ya. Seolah baru aja kita memasuki tahun 2022. Ternyata sudah mau berakhir lagi. Ya. Kita syukuri. Itu semua kemurahan Tuhan. Kita ada, kita sehat tanpa kekurangan suatu apapun dalam hidup kita. Kita syukuri itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kalau bukan kemurahan Tuhan, kita juga tidak tahu kita masih ada di tempat ini apa enggak. Makanya setiap detik, setiap menit, jam, waktu, mari kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Amin, jemaat Tuhan. Amin. Haleluya, semua semangat. Kalau di akhir bulan semua semangat. Katanya tanggal 30 sudah detik-detik rekening masuk katanya. Ya pada senyum-senyum yang kerja. Yang tidak kerja, kapanlah rekening saya berisi gitu ya. Ya yang kerja senyum-senyum, yang tidak kerja menanti bagi yang sudah bekerja. Maksudnya suami istri menanti, yang bekerja tentunya menanti dari suami. Kalau orang tua menanti dari anak-anak yang sudah bekerja. Jadi seperti itu. Seperti Bang Pilih udah senyum, berarti minggu depan sudah kirim di kampung. Ya, gak apa-apa. Ini kampung Curu, berarti kampung kita bersama. Ya, kampung bersama di Curu ya. Kita kumpul di Curu. Jemaat Tuhan, bulan ini adalah tema kita adalah bulan kedewasaan ya. Kedewasaan rohani. Waktu saya bawa firman Tuhan di minggu kedua, di ibadah yang kedua, bahwa ciri anak Tuhan yang dewasa rohaninya di dalam Tuhan bahwa memiliki keteguhan hati, memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan, tentang Alkitab, dan tidak mudah diombang-ambingkan. Minggu yang lalu Pak Naso menyampaikan bahwa anak Tuhan yang dewasa rohani, dia akan berakar di dalam Tuhan, akan menghargai setiap waktu
dan menghargai dengan takut akan Tuhan. Nah, hari ini kita juga masih belajar tentang tema yang sama, bahwa kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Dewasa berarti sudah mulai matang. Ya, sudah matang secara umur. Kalau kita secara umur sudah matang, tapi belum tentu pemikirannya dewasa. Bisa ada yang seperti anak-anak, ngambekan melulu, senggol sedikit langsung ngambek. Ya, itu. Tetapi orang tua juga yang umurnya sudah usia emas, kadang-kala juga mudah tersinggung. Itu semua faktor umur, ya. Jadi sama-sama kita memaklumi. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Kita nanti akan baca secara silih berganti. Sudah dapat semuanya Ulangan? Ulangan ya. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Dekat Yosua. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah dapat semua, kita akan baca secara silih berganti. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Buat firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, saya percaya bahwa kata demi kata, kalimat demi kalimat yang sudah kita baca, sudah kita mengerti sebenarnya. Ya, ini adalah dua orang tokoh di tempat di pembacaan yang kita baca pada saat ini, berbicara tentang dua tokoh. Siapakah tokoh tersebut? Musa dan Yosua. Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, supaya bangsa Israel, pilihan Tuhan ini, mereka beribadah kepada Tuhan. Lama Musa menjadi pemimpin bagi mereka. Ada banyak hal yang mereka lewati bersama. Ada suka dan duka yang mereka hadapi, yang mereka lewati. Ketika mereka keluar dari Mesir, bangsa yang dipimpin
mereka selalu marah-marah. Kenapa? Karena di perjalanannya ada banyak hal yang mereka alami. Makanya mereka marah kepada Musa. Kalau bisa kembalikan kami ke Mesir. Kami capek mengikut engkau. Di sana ada banyak makanan yang enak-enak. Walaupun kami menjadi budak di sana, walaupun kami kerja paksa, tetapi kami bisa menikmati makanan yang enak. Tetapi ketika kami mengikut engkau, capek. Lebih baik kembalikan ke kami. Saat itu juga Musa sudah mulai menyerah. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ini tidak mampu. Saya sudah capek dengan bangsa ini. Mereka tidak dengar-dengar. Apalagi saya tidak pintar untuk ngomong, tidak fasih untuk berbicara. Biarkan orang lain yang memimpin mereka. Tetapi apa kata Tuhan kepada Musa? Tidak. Jangan takut. Ada kakakmu Harun yang akan membantu kamu. Jangan gentar di dalamnya. Walaupun bangsa yang dipimpin ini bangsa yang keras kepala, bangsa yang tidak mau dengar-dengar. Mereka lewati bersama, mereka hadapi bersama. Ketika tidak ada makanan, mereka bergumul. Musa berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan menurunkan mana bagi mereka. Sekarang makan. Tetapi apa yang kita mau pelajari di dalam pribadi Musa pada saat ini? Sebagai pemimpin yang pertama yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang Tuhan pakai supaya bangsa Israel ini beribadah di hadapan Tuhan. Di detik-detik terakhir kepemimpinannya, dia mau menyerahkan tongkat kepemimpinan itu dengan hati yang lapang. Kalau kita baca di ayat yang pertama, kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan, Musa dengan hati yang terbuka, ya, dengan hati yang terbuka mau menyampaikan kepada bangsa yang dipimpinnya, bangsa Israel, saya ini sudah umur, sudah tidak punya tenaga lagi untuk memimpin. Sudah 120 tahun, 20 tahun, kekuatannya sudah tidak seperti kekuatannya anak muda yang 17 tahun. Bayangkan 17 tahun dengan umur 120 tahun. Dia mau terbuka kepada bangsa Israel. Saya sudah tidak giat lagi. Umur saya sudah segini. Harus ada pemimpin yang baru. Dan Tuhan sudah menyampaikan kepada saya bahwa engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Kalau kita lanjutkan ayat yang ketiga, Tuhan Allah dialah yang akan menyeberangi di depanmu. Dialah yang akan menggunakan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosualah dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dia menyampaikan kepada bangsa Israel, Tuhan sudah berkata kepadaku bahwa
bahwa saya tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi Yosua lah yang akan memimpin bangsa ini. Makanya di sini kita mau belajar dalam kehidupan seorang Musa. Dia tidak memaksakan diri, walaupun tadi dia yang pertama dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi dia menyadari bahwa tubuhnya tidak sekuat lagi seperti masa mudanya. Dia mau menyampaikan kepada bangsanya, saya ini sudah tidak kuat lagi. Dan itu pun Tuhan sudah berkata kepada saya, engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini, tapi Yosua lah yang akan menyeberangi bangsa ini. Secara manusia, aku pemimpin yang pertama, masa orang lain yang sampai ke tanah perjanjian? Tidak semudah itu sebenarnya seorang pemimpin untuk mau menyampaikan kepada rakyatnya, kepada bangsanya. Tetapi dengan hati yang lapang, dengan hati yang terbuka, dia mau berkata, bukan aku, tetapi Tuhan sudah memilih Yosua. Bisa saja sebenarnya Musa membuat strategi. Daripada Yosua, memang sih kami sudah bersama-sama memimpin. Kami sudah sama-sama berperang. Kenapa harus Yosua? Lebih baik anak saya, lebih baik keponakan saya, lebih baik saudara saya. Kalau saudara saya kan saya bisa kompromi. Tetapi di dalam diri Musa tidak ada yang seperti itu. Itulah hidup. Dia memiliki kedewasaan di dalamnya. Dia tidak memaksakan kehendak. Dia tidak memaksakan diri. Kenapa Yosua yang dipilih? Aku kan masih banyak pilihan-pilihan yang lain. Dia tidak sakit hati. Coba kalau sama kita itu udah sakit hati, minta ampun. Bisa bercirit-cirit sakit hatinya. Enak benar dia. Dan dia juga tidak menyodorkan anaknya. Anak saya Tuhan, anak saya Tuhan. Tetapi dia terima dengan lapang dada apa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Dalam kehidupan kita berjamaah di tempat ini, ada banyak hal di dalam pelayanan di tempat ini. Ya. Kita harus belajar memberikan kepercayaan kepada orang lain. Jangan sampai akunya yang berkata jangan. Ntar dia lebih pintar dari saya. Ntar dia lebih hebat dari saya. Saya tidak mau ajari Tidak, tetapi Musa dengan lapang dada dia mau menyampaikan bahwa Yosua lah yang akan memimpin sampai ke tanah perjanjian. Itulah kedewasaannya. Dia dewasa menyikapi setiap. Sebenarnya ini masalah besar bagi seorang pemimpin. Masa dia, tetapi dia dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada. Kita punya rencana di tempat ini membangun rumah Tuhan. Sebelumnya kita menggebu-gebu di bulan April akan dilaksanakan, tetapi sampai sekarang belum. Tetapi kita tidak boleh putus asa di dalamnya. Kalaupun bukan di masa kita ini, di masa kami menjadi hamba Tuhan di tempat ini, untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan ini, saya percaya, bahkan percaya bahwa ada generasi selanjutnya akan melanjutkannya. Dan saya secara pribadi tidak akan memaksakan kehendak juga. Harus pada saat saya menjadi hamba Tuhan di tempat ini, biarlah semuanya bagus. Tidak. Kita juga harus menyadari bahwa kemampuan secara finansialnya masih kurang. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Itu namanya kita menerobos hal yang tidak memang belum diizinkan Tuhan untuk kita lakukan.
Dan saya juga tidak memaksa harus anak-anak saya yang melanjutkan. Dan siapapun yang melanjutkan semua peran di tempat ini, itu semua tuntunan Tuhan. Terkadang kita tidak mau orang lain, biarlah kita semua. Jangan, itu tidak baik. Pelayanan itu tidak akan berjalan kalau kita hanya mengatakan biarlah kami, biarlah semua. Tidak. Kalaupun misalnya anak-anak saya tidak bisa di sini, mungkin di tempat lain bisa pelayanan, bisa berkarya. Amin. Jangan sampai kita memaksa kehendak harus kamu di sini ya. Tetapi kalau kita anjurkan, lebih baik pelayanan di mana kita bertumbuh. Amin. Amin. Tetapi memaksa kehendak jangan. Kita juga di tempat ini, contohnya Ko Heri dulu yang pegang multimedia. Karena Ko Heri jadinya tahu udah banyak anggota yang mampu memegang multimedia. Ko Heri berkata, biarkan yang lain juga memegang multimedia itu. Kalau ada sesuatu hal yang memang kurang dimengerti, saya siap untuk berbagi ilmu. Terima kasih Ko Heri, luar biasa. Ya iya, ya jadi luar biasa. Ko Heri juga nggak mengatakan, oh aku terus deh biar yang lain nggak pintar di bagian multimedia, aku aja tidak. Tetapi dengan berlapang dada, ya, biar kita sama-sama jadi pintar, bukan hanya kita. Ya, regenerasi juga di musik sudah mulai, udah ada Jason, udah ada Nico. Ya karena memang rata-rata sih anak sekolah minggu di sini, jadi saya hafal mereka. Sebagian anak-anak TK di bangsa. Ya jadi saya kenal perkembangannya. Jadi kita bersyukur, walaupun mereka lebih tinggi dari saya bersyukur mereka hebat. Ya, iya. Dan saya juga bersyukur misalnya lulusan abdi bangsa juga ada yang lulus yang UMBK ya. Ada 2 orang kemarin lulusan abdi bangsa lewat perguruan tinggi itu. Saya bersyukur waktu kami teleponan, terima kasih Bu Amel sudah mengajarkan anak-anak saya. Hah? Oh iya ya benar. Kalau bukan yang Ibu Nilam sama Ibu Amel yang memulai yang baik kepada anak-anak kami ini, mungkin anak-anak kami ini juga. Oh iya, itu semua kerjasama dan itu semua karena Tuhan. Aku saya bersyukur juga ya lulusan abdi bangsa. Di tahun yang ke-18. Karena 1 Maret saya 18 tahun di sini, warga Juru. Luar biasa. Iya, tanggal 1 Maret tahun depan. Kita juga harus ini lapang dada di dalamnya, nggak boleh memaksa kehendak. Dalam kehidupan kita berkeluarga, mungkin ada salah satu pergumulan yang kita gumuli dan kita pengen itu semua terjadi. Kalau memang Tuhan belum izinkan, jangan memaksa kehendak di dalamnya. Nantikan semua waktunya Tuhan. Di bulan Januari yang lalu, dengan semangat 45 yang menggebu-gebu, saya dengan Pak Ano, kita buat dapur kita di sana. Karena Tuhan beri kepercayaan bagi kami beli rumah, kita buat dapurnya. Kami sudah menabung beberapa tahun. Kita bikin dapurnya. Udah aja Pak langsung ke sana tanggal 1 Januari 2022. Kita doakan, soalnya udah mau dibangun Pak. Ternyata berjalannya waktu, 1 dan 2 hal tidak bisa terlaksana pada Januari itu. Dan bergumul terus. Dan akhirnya Jumat yang lalu fondasinya dimulai. Saya bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau kami memaksa saat itu harus di bulan Januari, ya aku juga nggak tahu. Mungkin secara tabungan kami, menurut kami itu sudah cukup. Ya, perkalian kami, menurut hemat kami itu sudah cukup. Tetapi ternyata berjalan, ada aja pengeluaran yang tidak pernah kita pikirkan harus keluar, kepake, menabung, dan Tuhan izinkan. Jumat kemarin fondasinya dimulai. Saya bilang sama Pak Ano, jangan kita memaksa di bulan Januari. Kalau memang Tuhan tidak izinkan, jangan.
kita juga harus lihat kekuatan keuangan kita. Jangan bablas. Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Jangan kita, oh Tuhan itu luar biasa. Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Karyanya dalam hidup kita tidak pernah terlambat. Tetapi perlu kita ingat, jangan kebablasan di dalamnya. Tuhan memberikan hikmat supaya kita bisa berpikir. Terkadang ada iman yang kebablasan, menerobos aja, yang penting kita jalan. Iya, kita jalan. Tetapi segala sesuatunya kita punya dasar juga. Nanti berkat Tuhan melimpah terus. Iya, berkat Tuhan itu melimpah dari mana-mana. Tetapi jangan lupa, sebagai orang yang memulai harus sudah punya dasar. Kalau ada tambahan dari lain nantinya, itulah anugerah Tuhan bagi kita. Amin. Jadi nanti kita jangan sampai ngomong katanya Tuhan itu luar biasa. Masa aku sudah bangun gak ada uangnya? Berarti Tuhan itu bohong. Tidak, karena kita kebablasan di dalamnya. Jadi kita harus berhikmat, ya. Dalam kehidupan keluarga juga, kalau Tuhan sudah kasih berkat, marilah kita memanagenya dengan baik. Besok juga lagi ada. Jangan habiskan. Belajarlah hidup hemat, ya. Tapi janganlah belajar hidup pelit. Jangan. Tapi belajar hemat itu perlu. Ketika terjadi kelaparan di Mesir, apa yang dilakukan oleh bangsa Mesir sehingga saudara-saudaranya Yusuf bisa belanja di Mesir? Mereka sudah menanam, mereka sudah menabung, sehingga ketika terjadi kelaparan, tidak pada kelaparan, tidak minta sana minta sini. Kita anak-anak Tuhan, marilah kita bijak di dalamnya, supaya kita tidak menjadi peminta-minta. Jangan sampai kita mengatakan, kan anak Tuhan tuh hebat semuanya. Tetapi kita diberi hikmat, kita diberi akal budi untuk berpikir lebih baik dan lebih jauh ke depan. Amin. Amin. Di dalam menata kehidupan keluarga juga seperti itu. Inilah, ya, secara ini sebenarnya mereka sudah takut. Ya bagaimana dong? Nanti kalau Yosua yang mimpin kita, dia kan masih muda. Tapi apa kata Musa kepada bangsa ini? Di ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia menguatkan kekhawatiran dari bangsa Israel. Bagaimana nanti, bagaimana bla-bla segala macam. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan gentar, jangan gemetar di dalamnya. Tuhanlah yang berjalan di depanmu. Inilah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka sudah mulai khawatir, bagaimana kami mau terus Musa yang memimpin kami. Tetapi apa daya, kekuatan sudah mulai berkurang, ya. Makanya saya bersyukur banyak pelantur di sini, sehingga satu sama lain saling melengkapi. Kalau saya tidak bisa ini, yang lain bisa. Seperti itu. Ketika saya Bu Nilam juga berpisah di tahun 2010 di bulan September 2010, dia harus ke Jogja dan saya harus meneruskan kepemimpinan di hati bangsa. Sebenarnya saya takut, saya stres saat itu. Seminggu kemudian aku langsung, udah gemetar, udah panas dingin. Akhirnya aku ke dokter hari ini apa? Yang penting yang di Wika. Aku diantar dan saat itu bayaran 75.000 tahun 2010. Saya bilang, mana nggak ada uangnya. Mau tidak mau saya harus bayar kan 75.000 tahun 2010. Dan sebelum Bu Nilam pergi, karena dia sudah menikah, Pak Bagus saat itu menahan dia, jangan pergi dulu Nilam. Dan dia membekali saya begini caranya, ini. Terus nanti kalau ada orang tua yang komplain, bagaimana dong? Karena kan saya agak
agak takut juga. Ya belum lagi nanti ini omongan orang tua, kan beda-beda, tidak semua sama omongannya. Aduh, luar biasa. Tetapi dia menguatkan saya, jangan takut. Tuhan pasti sertai, pasti mampukan. Saya percaya ketika Tuhan izinkan kamu memimpin, Tuhan juga yang akan berkarya dalam hidupmu. Kami sering teleponan, tolong dong Tang, kalau ada kegiatan, kalau budgetnya bagaimana ini? Ntar aku tekor lagi. Oh ternyata, oh iya, mau kesini, sini, mau begini, budget ini, oh begitu. Dan kebetulan dari dinas jadinya selalu ada pembekalan untuk kepala sekolah. Saya ikutin terus, oh ternyata kalau bikin program itu begitu. Jadi belajar. Saya langsung sakit seminggu ditambah 10, kan stres. Ya, ini sebenarnya yang dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka juga stres, ditinggalkan oleh orang yang sudah lama bersama-sama dengan mereka. Tetapi Musa berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Mungkin dalam hidup kita sudah mulai stres menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Firman Tuhan pagi hari ini berkata kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhanlah yang berjalan di depan kita, mendahului semua perjalanan, mendahului semua apa yang kita gumulkan. Tuhan yang memimpin. Kalau Tuhan izinkan kita berkeluarga, Tuhan sudah rancang semua apa yang kita butuhkan. Tetapi ketika Tuhan berkati, bicara di dalamnya, memakai keuangannya supaya tidak kebablasan dan supaya tidak kismin. Masa kita itu ya. Hal yang kedua, pertama tadi memiliki sikap hati yang terbuka, ya, terbuka. Kedua, mau menerima tanggung jawab. Itulah ciri anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-7, ayat 7 dan 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, Yosua ya dipanggil oleh Musa. Ini adalah puncak kepemimpinannya karena mau diserahkan kepada Yosua. Ya. Tapi Musa mau melakukan itu, dia panggil dan dia umumkan di depan bangsa Israel bahwa inilah pemimpin baru yang akan memimpin sampai di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jangan takut. Jangan gemetar, Tuhan yang akan menyertai. Di ayat yang ke-8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, ini yang disampaikan Musa kepada Yosua. Karena sedikit dia takut juga sebenarnya Yosua ini. Aduh, Pak Musa aja nggak sanggup, apalagi saya masih muda begini. Tetapi Musa menguatkan daripada Yosua. Jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dia yang akan menyertai, Dia yang akan memimpin. Engkau harus tetap semangat dan jangan patah hati. Jangan kecewa. Walaupun sikap mereka nantinya mengecewakan, jangan kecewa di dalamnya. Jangan sampai kita patah hati, aduh bagaimana, kecewa hatiku. Nah, jangan kecewa. Ya lemas sih pilih. Nanti kalau ayahnya bilang, ya jangan kecewa kalau dia tidak diterima, ditolak cintanya sama ayahnya. Waduh, jangan patah hati, jangan kecewa.
Nah, Yosua mau menerima tanggung jawab ini sepenuh hati. Kalau kita diberi sebuah tanggung jawab, marilah kita terima dengan sepenuh hati. Kalau dikasih singer, terima dengan sepenuh hati. Jangan ngomel-ngomel, jangan tudumel. Tuh, dasar tuh Bang Daniel, kasih jadwal aja, mana nanya saya dulu, saya mau apa enggak. Kita harus terima. Suruh doa dadakan lagi. Emang aku ini sudah serba bisa gitu. Kasih dong jadwalnya jauh hari. Ya, terkadang kita seperti itu. Tetapi Yosua mau tidak mau, dia harus mengambil tanggung jawab itu untuk memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Amin. Kalau Tuhan izinkan kita melewati hari-hari yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam dalam kehidupan kita berjemaah di tempat ini, kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita bekerja, mari kita terima dengan tanggung jawab yang penuh dan jangan kita ngomel-ngomel di dalamnya. Kita laksanakan dengan sepenuh hati. Kenapa? Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menolong kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan yang akan sediakan semuanya. Amin jemaat Tuhan. Amin. Saya bacakan sekali lagi supaya langsung mengalir. Ya, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati di dalam mengiring Tuhan. Sering kali kita takut dan patah hati. Aduh, bagaimana ini? Jangan takut dan jangan kecewa di dalamnya. Tetap semangat. Amin. Tetap semangat dalam kehidupan kita. Apapun itu dalam hidup kita, kita tetap semangat di dalamnya. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yang senantiasa memimpin hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, semuanya semangat.